Sejarah lari. Sejarah lari secara umum, menurut Torobotas adalah lari sudah dilakukan pada sejak tahun 2000 sebelum Masehi, terutama oleh bangsa Sumeria. Selanjutnya ada sejarah lari jarak pendek. Lari jarak pendek berasal dari prajurit Yunani kuno yang berasal dari tahun ke-7 sebelum Masehi. Pada Olimpiade kuno, lari jarak pendek berukuran 192 meter yang setara dengan 200 meter dengan pengukuran modern. Selanjutnya, sejarah lari jarak menengah. Lari jarak menengah memiliki jarak 800 meter hingga 1500 meter yang mulai dikenali pada awal abad ke-19. Pada awal abad ke-20, lari jarak menengah menjadi bagian dari Olimpiade modern dan berkembang pesat. Atlet seperti Roger Bannister memecahkan rekor 4 menit untuk 1 mil pada tahun 1954. Selanjutnya, sejarah lari jarak jauh. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga zaman Yunani kuno dengan peristiwa yang terkenal yang berasal dari peristiwa 490 sebelum Masehi, dengan seorang berlari dari maraton ke Athena untuk membawa berita kemenangan. Pada abad ke-19, lari jarak jauh modern ini mulai berkembang pesat dengan diadakannya perlombaan. Dan di abad ke-20, lari jarak jauh ini lebih populer dan lebih terstruktur. Teknik dasar lari jarak pendek. Yang pertama, start. Diawali dengan posisi start yang baik. Biasanya dalam posisi blok start. Pastikan kaki belakang berada di blok start dan kaki depan sedikit ke depan. Posisi tubuh condong ke depan dan tangan memegang blok start. Yang kedua, penekanan awal. Saat penekanan pistol atau sinyal mulai, dorong dengan kuat di blok start. Dan pastikan gerakan awal Anda cepat dan eksklusif. Yang ketiga, teknik langkah. Usahakan melangkah dengan langkah yang pendek namun cepat. Pertahankan frekuensi langkah tinggi dan pastikan lutut diangkat dengan cukup tinggi. Yang keempat, posisi tubuh. Jaga tubuh tetap tegak namun condong ke depan. Rentangkan tangan Anda ke samping untuk keseimbangan dan gunakan gerakan lengan yang efektif untuk mendukung langkah kaki. Yang kelima, finishing. Pada akhir perlombaan, dorong tubuh ke depan untuk mencapai garis finish dengan cepat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar lari jarak menengah, yaitu yang pertama mengenai posisi awalan atau start. Biasanya para pelari menggunakan start berdiri atau start tanpa blok. Lalu yang kedua mengenai pemulihan tempo. Dalam berlari, para pelari harus dapat mempertahankan temponya dalam berlari sehingga dapat mencegah kelelahan pada akhir nanti. Lalu yang ketiga yaitu mengenai teknik langkah. Dalam lari jarak menengah, langkah yang digunakan para pelari harus lebih panjang daripada lari jarak pendek. Lalu yang keempat, mengenai postur tubuh, para pelari harus mencotongkan tubuhnya ke depan dan menggerakkan tangannya secara seimbang sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam gerakan berlari. Lalu yang kelima itu mengenai finishing. Dalam finishing, para pelari harus dapat mempertahankan kecepatannya dan menggunakan teknik pernafasan yang bagus sehingga dapat mencegah kelelahan dini di akhir nanti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik dasar dari lari jarak panjang. Yang pertama ada start, dimulai dari posisi tubuh berdiri, fokus terhadap persiapan mental dan fisik untuk jarak yang lebih jauh. Yang kedua ada pace, pilih pace yang dapat Anda pertahankan selama perlombaan. Pace yang terlalu cepat di awal dapat menyebabkan kelelahan di kemudian hari. Yang ketiga ada teknik langkah. Langkah harus efisien dan berkelanjutan. Fokus terhadap panjang langkah dan pernapasan yang baik. Cobalah untuk menjaga ritme yang konsisten. Yang keempat ada postur tubuh. Postur tubuh harus tetap dijaga dengan tegap dan rileks. Hindari ketegangan di bagian bahu dan tangan. Gunakan gerakan tangan secara alami untuk menjaga stabilitas. Dan yang terakhir ada finishing, yaitu pada bagian akhir gunakan sisa dari tenaga kita untuk
meningkatkan kecepatan. Pernapasan harus tetap stabil hingga garis finish. Lari jarak pendek. Pelaksanaan lari jarak pendek yang dikenal juga sebagai sprint memerlukan teknik yang cepat untuk mencapai kecepatan yang maksimal. Berikut adalah langkah-langkah untuk melaksanakan lari jarak pendek. Posisi awal. Start block atau start jongkok. Ini adalah teknik start yang paling umum digunakan dalam lari jarak pendek. Pelari menempatkan kedua tangan di garis start, dengan satu kaki diletakkan lebih maju di blok start dan kaki lainnya di belakang. Aba-aba komando. Bersedia. Pelari menempatkan kaki pada blok start, lutut yang di belakang menyentuh tanah. Siap. Angkat pinggul sedikit lebih tinggi dari bahu, berat badan berada di depan. Ya, atau tembakan. Dorong diri dengan kuat menggunakan kaki yang di blok start untuk memulai lari. 2. Fase akselerasi. Dari posisi start, pelari harus segera mendorong tubuh ke depan dengan kuat dan cepat. Fokus pada peningkatan kecepatan secara bertahap dengan tetap menjaga posisi tubuh yang condong ke depan. 3. Fase kecepatan maksimum atau top speed. Setelah beberapa meter, pelari mencapai kecepatan maksimum. Pada fase ini, tubuh pelari lebih tegak dan ayunan lengan serta kaki berada dalam ritme yang seirama. Langkah kaki harus cepat dan kuat dengan menggunakan telapak kaki bagian depan untuk menolak tanah. 4. Fase pemeliharaan kecepatan. Pelari berusaha mempertahankan kecepatan tinggi yang telah dicapai, menjaga ritme dan teknik berlari. Konsistensi, langkah, dan kekuatan sangat penting di fase ini. 5. Fase akhir atau finish. Ketika mendekati garis finish, pelari bisa melakukan deep finish, yaitu dengan mendudukkan badan ke depan untuk mencapai garis finish lebih cepat. Ini sering digunakan dalam perlombaan untuk mendapatkan keuntungan sepersekian detik. Lari jarak menengah. Pelaksanaan lari jarak menengah biasanya mencakup jarak 800 hingga 1.500 meter. Memerlukan kombinasi antara kecepatan, stamina, dan teknik yang baik. Berikut langkah-langkah dalam pelaksanaan lari jarak menengah. 1. Posisi awal. Start berdiri. Dalam lari jarak menengah, pelari biasanya memulai dari posisi berdiri di belakang garis start. Sikap siap. Tubuh sedikit condong ke depan, salah satu kaki di depan dan kaki lainnya di belakang. Dengan lengan yang berlawanan dari kaki depan diayunkan ke depan. Fokus pada relaksasi untuk menghemat energi. 2. Fase start. Start terbuka. Tidak ada blok start yang digunakan. Setelah aba-aba, pelari memulai dengan lari yang tidak terlalu cepat untuk menjaga stamina. Posisi tubuh condong ke depan, dan kecepatan ditingkatkan secara bertahap. 3. Fase akselerasi. Lari dengan kecepatan moderat, bukan sprint. Pada fase awal ini, tujuan utamanya adalah menyesuaikan diri dengan ritme dan menjaga posisi yang baik dalam kelompok pelari. Fase permanenan kecepatan. Setelah beberapa meter pertama, pelari harus memasuki ritme yang stabil. Fokus pada langkah yang efisien dan pernapasan yang teratur. Posisi tubuh sedikit condong ke depan dengan langkah yang lebih panjang tetapi tidak berlebihan. Usahakan menjaga tempo yang sesuai dengan kapasitas stamina. 5. Pengaturan napas. Pengaturan napas sangat penting. Biasanya pelari menggunakan teknik pernapasan 2 langkah, menghirup dalam 2 langkah dan menghembuskan napas dalam 2 langkah. 6. Fase tengah. Pada bagian tengah balapan, pelari harus mempertahankan kecepatan tanpa menguras terlalu banyak energi. Lari dengan efisien, hindari gerakan yang tidak perlu, dan tetap fokus pada teknik berlari yang baik. 7. Fase akhir. Ketika memasuki lap terakhir atau beberapa ratus meter terakhir, pelari mulai meningkatkan kecepatan. Ini disebut dengan kick atau dorongan akhir. Pelari mulai memacu kecepatan untuk mengejar atau mempertahankan posisi. 8. Finish. Menjelang garis finish, pelari akan melakukan sprint terakhir dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Meskipun kelelahan, penting untuk mempertahankan formasi tubuh yang baik dan fokus pada kecepatan untuk mencapai garis finish dengan sebaik mungkin. Lari jarak jauh. Pelaksanaan lari jarak jauh seperti maraton atau lomba dengan jarak mulai dari 5.000 meter hingga maraton 42.195 km membutuhkan stamina yang tinggi, konsentrasi dan strategi yang matang. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan lari jarak jauh. Lari jarak jauh. Yang pertama, persiapan awal. Sebelum mulai lari, lakukanlah pemanasan yang cukup untuk mengurangi risiko cedera. Ini bisa berupa jogging ringan, peregangan dinamis, atau gerakan pemanasan lainnya. Pastikan Anda mengenakan pakaian yang nyaman dan sepatu lari yang sesuai bentuk kaki dan gaya berlari Anda. Yang kedua,
posisi start. Lari jarak jauh dimulai dengan posisi berdiri dengan sikap santai. Pelari biasanya berdiri di belakang garis dalam kelompok besar. Tubuh condong sedikit ke depan dengan salah satu kaki di depan dan yang lain di belakang, siap untuk memulai berlari dengan langkah ringan. Yang ketiga, fase start. Mulailah dengan kecepatan terkendali jauh lebih lambat dibandingkan lari jarak pendek atau menengah. Jangan terburu-buru, fokus pada menjaga energi untuk jarak yang lebih panjang. Segera setelah start, temukan ritme yang nyaman dan stabil. Jangan terpengaruh oleh kecepatan pelari lain atau mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang keempat, fase pemeliharaan ritme. Setelah menemukan ritme yang nyaman, pertahankan kecepatan ini selama sebagian besar perlombaan. Usahakan agar langkah tetap ringan dan efisien dengan fokus pada teknik pernafasan yang stabil. Bernapas dengan ritme yang teratur dan dalam, menghirup setiap 2 hingga 3 langkah dan menghembuskan nafas dengan cara yang sama. Yang kelima, pengaturan energi. Jangan terlalu cepat di awal karena ini bisa menyebabkan kelelahan yang lebih cepat. Hemat energi untuk fase akhir lomba. Jika ada tanjakan, kurangi sedikit kecepatan untuk menjaga energi. Yang keenam, fase tengah atau pertengahan lomba. Tetaplah konsisten dengan kecepatan dan teknik yang sudah ditetapkan. Hindari terlalu banyak perubahan kecepatan yang bisa menguras energi. Jaga fokus dan mental tetap kuat. Pada fase ini, seringkali pelari merasa lelah dan mulai merasa bosan. Jadi, penting untuk tetap termotivasi dan fokus pada tujuan. Yang ketujuh, fase finish. Pada 10-15% jarak terakhir, misalnya 2-3 km terakhir dalam 10K atau maraton. Jika kondisi tubuh memungkinkan, cobalah meningkatkan kecepatan untuk sprint akhir. Namun, ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak kehabisan energi sebelum mencapai garis finish. Selesaikan dengan kuat. Berikan dorongan terakhir saat mendekati garis finish, tetapi tetap menggunakan teknik menghindari cedera dan kelelahan yang berlebihan.